saya, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hilir, akan membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman yang dipelajari dari pemikiran KHD. Selamat menyaksikan. Kesimpulan, pendidikan menurut konsep hidup KHD dapat diinterpretasikan sebagai proses pembentukan individu secara holistik yang melibatkan aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. KHD mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tapi juga tentang pengembangan karakter, nilai-nilai, serta kesadaran akan diri dan lingkungan. Dengan demikian, kesimpulan pendidikan menurut KHD adalah bahwa pendidikan harusnya menjadi sarana untuk membentuk individu yang seimbang, secara holistik, yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Konsep pendidikan dan pengajaran memiliki perbedaan yang penting dalam konteks proses pendidikan. Berikut adalah perbedaan antara keduanya menurut kerangka hasil belajar KHD. Pendidikan. Dalam pemikiran KHD, pendidikan lebih bersifat holistik dan mencakup proses pembelajaran yang melibatkan seluruh aspek individu, termasuk aspek kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan dalam konteks KHD tidak hanya terbatas pada penyampaian pengetahuan dan keterampilan, tapi juga melibatkan pembentukan karakter dan kepribadian yang seimbang. Pendidikan menekankan pengembangan potensi dan kapasitas individu secara menyeluruh. Sementara itu, pengajaran lebih merujuk pada proses spesifik penyampaian materi, konsep, atau keterampilan kepada siswa. Pengajaran dalam KHD dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan secara keseluruhan, tetapi fokusnya lebih pada aspek metode, teknik, dan strategi yang digunakan guru untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Pengajaran sering kali mencakup aktivitas seperti penyampaian materi, penggunaan media pembelajaran, kegiatan diskusi, evaluasi hasil, dan sebagainya. Di sini saya mengambil kesimpulan. Jadi, sementara pendidikan adalah konsep yang lebih luas, mencakup seluruh proses pembelajaran dan pengembangan individu secara menyeluruh. Sedangkan pengajaran lebih menitik beratkan pada proses spesifik penyampaian materi dan interaksi guru-guru siswa di dalam kelas. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebagai seorang pendidik, saya cenderung percaya bahwa setiap individu unik dengan kebutuhan, minat, dan bakat yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang efektif harus memperhatikan individualitas siswa dan memungkinkan ruang bagi perbedaan dalam gaya belajar dan pemahaman. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang individualitas siswa dan pentingnya memperlakukan setiap siswa sebagai individu unik dengan kebutuhan, minat, dan bakat yang berbeda. Mereka mungkin lebih sensitif terhadap perbedaan dalam gaya belajar siswa dan mencari cara untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual. Kemudian, saya juga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk membentuk hubungan yang positif dan empatik dengan siswa. Mereka mungkin lebih memperhatikan kebutuhan emosional siswa dan berusaha menciptakan lingkungan kelas yang mendukung, aman, dan memotivasi.
Setelah memahami prinsip-prinsip filosofis KHD, pendidikan mungkin lebih cenderung untuk mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mereka mungkin lebih mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, memberikan ruang bagi eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat saya terapkan, pertama, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung, aman, dan inklusif. Ini termasuk membangun hubungan yang positif dengan siswa, mendengarkan dengan empati, dan memperhatikan kebutuhan emosional siswa. Saya juga dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, dapat memberikan ruang berbagi, kelibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, fasilitasi diskusi kelompok, dan memberikan proyek atau tugas yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat peserta didik. Saya dapat mendorong siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka dan mendorong pertumbuhan pribadi. Ini bisa dilakukan melalui refleksi tertulis, diskusi kelompok, atau sesi bimbingan individu. Di sini saya akan merefleksikan. Ini mencerminkan hubungan yang positif antara guru dan murid, di mana guru memberikan bimbingan dan ilmu kepada muridnya yang tekun dan bersemangat. Semoga tulisan singkat ini bisa memberikan semangat dan inspirasi kepada murid-murid dalam perjalanan mereka dalam belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bergerak, menggerakkan.